Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai cara berpikir diakronik dalam sejarah. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa diakronik merupakan sebuah konsep. Jadi sebelum kita mengkaji sebuah peristiwa hingga menghasilkan sebuah penulisan, kita harus punya konsep dulu, konsep apa yang kita gunakan. Nah, salah satu konsep yang selalu kita jumpai dalam kita mempelajari sejarah yaitu konsep diakronik. Jadi apa itu diakronik? Kita menuju slide berikutnya. Apa itu diakronik? Jadi secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi bisa disimpulkan bahwa diakronik berarti sesuatu yang melintasi, melalui, dan melampaui batasan waktu. Jadi diakronik itu konsep berpikir yang memfokuskan pada batasan waktu, dimensi waktunya. Nah, ciri-ciri diakronik diantaranya yang pertama, terdapat dimensi waktu. Yang kedua, naratif. Jadi kalau kita menggunakan konsep berpikir diakronik, nanti penulisan sejarah yang kita hasilkan nanti berupa naratif. Yang ketiga, digunakan dalam ilmu sejarah. Ini yang membedakannya ya. Kalau diakronik itu digunakan dalam ilmu sejarah, sementara ilmu sosial lain seperti sosiologi, ekonomi, antropologi itu memfokuskan pada dimensi ruangnya. Jadi ruangnya yang luas. Misalnya seperti sosiologi yang dibahas yaitu masyarakatnya. Terus ekonomi juga yang dibahas yaitu perkembangan ekonominya. Geografi pula. Jadi tanpa memfokuskan pada dimensi waktu. Ilmu sosial itu hanya memfokuskan pada ruangnya, sementara kalau ilmu sejarah itu memfokuskan pada dimensi waktu, yaitu diakronik. Yang keempat yaitu kronologis. Selain menghasilkan sebuah penulisan yang naratif, nantinya penulisan yang dihasilkan jika kita menggunakan konsep diakronik yaitu kronologis, jadi urut sesuai waktunya, nggak boleh loncat-loncat. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian juga akan menjumpai konsep ini, konsep kronologis. Jadi menceritakan dari awal dengan urut hingga akhir. Itu ciri-ciri diakronik. Biar kalian tidak bingung tentang konsep diakronik, di sini saya punya dua contoh penulisan buku yang menggunakan konsep berpikir diakronik. Yang pertama, Pemberontakan Petani Banten 1888. Nah, dalam buku ini kapan dimensi waktunya, kapan waktunya, di mana sisi diakroniknya, di situ sudah jelas dalam judulnya, yaitu tahun 1888 itu batasan waktunya. Jadi penulis di sini nanti akan fokus pada tahun 1888 itu batasan waktunya. Jadi penulisannya pun akan lebih mendalam hanya di tahun 1888. Yang kedua, judul buku yang kedua, Sejarah Revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Di situ juga jelas penulis yang bernama Garda Maeswara ini di situ meletakkan batasan waktunya, yaitu 1945 sampai 1950.
Itu batasan waktunya. Dan dari 1945 sampai 1950 itu harus diceritakan juga secara kronologis, jadi urut tahapan-tahapannya dari 1945, 1946, 47 dan seterusnya hingga 1950. Itu batasan waktunya. Kalau kita menggunakan konsep diakronik dalam penulisan sejarah, maka apa yang kita akan kaji itu jadi lebih mendalam, fokus pada dimensi waktunya, nggak ambiar atau meluas melebar lepas dari batasan waktunya, nggak seperti itu. Jadi lebih fokus pada satu waktu tertentu, dimensi waktu tertentu. Itu diakronik. Jadi bisa disimpulkan di sini, cara berpikir diakronik akan menghasilkan sebuah penulisan yang kronologis. Jadi kalau di buku-buku biasanya antara diakronik sama kronologis itu sangat dikaitkan erat. Jadi sudah kayak kakak adik, sudah kayak saudara kembar seperti itu. Jadi diakronik pasti kronologis. Kronologis udah pasti diakronik, karena diakronik dan kronologis sama-sama mengedepankan, memfokuskan pada waktu gitu. Oke, cukup sekian pertemuan yang kedua ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai cara berpikir sinkronik dan istilah periodisasi dalam sejarah. Itu untuk minggu depan. Jadi untuk hari ini cukup di sini aja. Kalian pahami lebih dalam dengan membaca buku, membaca dari internet. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.